Clockwork Angel, The Infernal Devices, Book 1 by Cassandra Clare. Penerbit PT Ufuk Publishing House. Penerjemah Melody Violent. Bab 2. Neraka itu dingin. Di antara dua dunia kehidupan melayang-layang bagaikan bintang, di sela malam dan pagi, di pinggir cakrawala itu, betapa sedikit yang kita tahu yang manakah diri kita. Betapa sedikit yang mungkin kita bisa jelma. Lord Byron, Don Juan. Dasar gadis kecil bodoh. Mrs. Black meludah saat ia menyentakkan erat-erat simpul yang menahan pergelangan tangan Tessa ke kerangka tempat tidurnya. Memangnya kau pikir apa yang akan kau capai melarikan diri seperti itu? Kau pikir kemana kau bisa pergi? Tessa tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangkat dagunya dan menatap ke arah dinding. Ia menolak membiarkan Mrs. Black atau saudarinya yang mengerikan melihat betapa hampirnya ia menangis dan seberapa menyakitkannya tali yang mengikat pergelangan kaki dan tangannya ke tempat tidur. Ia sama sekali tidak sadar akan kehormatan yang diberikan kepadanya. Timpal Mrs. Dark yang berdiri di dekat pintu, seakan-akan untuk memastikan Tessa tidak merobek lepas dari ikatannya dan menghambur melewati pintu itu. Betapa memuakkan melihatnya. Kita telah melakukan apa yang kita bisa supaya ia siap bagi sang magister, kata Mrs. Black, dan ia mendesah. Sayang sekali, kita harus mengerjakan lempung yang semajal ini, padahal ia berbakat. Ia gadis kecil bodoh pengecoh. Benar, saudarinya sepakat. Ia benar-benar sadar kan apa yang akan terjadi kepada kakaknya kalau ia berusaha tidak mematuhi kita lagi. Mungkin kita bisa bersikap lunak kali ini, tapi kali berikutnya. Ia berdesis melewati giginya, bunyi yang membuat rambut di kuduk Tessa berdiri. Nathaniel tidak akan terlalu beruntung. Tessa tidak tahan lagi, meskipun tahu seharusnya ia tidak bicara yang tidak akan membuat mereka puas. Ia tidak bisa lagi menahan kata-katanya. Kalau kau memberitahuku siapa magister itu atau apa yang dia inginkan denganku, dia ingin menikahimu, dasar gadis kecil bodoh. Mrs. Black menyelesaikan dengan simpulan, melangkah mundur untuk mengagumi hasil karyanya. Dia ingin memberimu segalanya. Tapi kenapa? Tessa berbisik. Kenapa aku? Demi bakatmu, timpal Mrs. Dark. Demi siapa kau dan apa yang bisa kau lakukan. Apa yang kami latih supaya kau bisa melakukannya. Seharusnya kau berterima kasih kepada kami. Tapi kakakku, air mata bagai membakar di belakang mata Tessa. Aku tidak akan nangis, aku tidak akan nangis, aku tidak akan nangis, ujarnya kepada dirinya sendiri. Kau bilang kalau aku melakukan semua yang kau katakan, kau akan melepaskannya. Begitu kau menikahi sang magister, dia akan memberimu apapun yang kau inginkan. Kalau kau menginginkan kakakmu, dia akan memberikannya kepadamu. Tidak ada penyesalan atau perasaan di dalam suara Mrs. Black. Mrs. Dark terkekeh. Aku tahu apa yang gadis ini pikirkan. Ia berpikir kalau ia bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan, ia akan meminta supaya kita dibunuh. Jangan buang-buang tenagamu, bahkan untuk membayangkan kemungkinan itu. Mrs. Black mengusap dagu Tessa. Kami punya kontrak sekeras besi dengan sang magister. Dia tidak akan pernah bisa melukai kami dan dia pun tidak akan mau. Dia berutang segalanya kepada kami karena memberinya dirimu. Ia condong lebih dekat, menjatuhkan suaranya menjadi bisikan. Dia menginginkanmu sehat dan utuh. Kalau tidak, aku sudah menghajarmu sampai berdarah-darah. Kalau kau berani tidak mematuhi kami lagi, aku akan menentang keinginannya dan membuatmu dicambuk sampai kulitmu terkelupas. Kau mengerti? Tessa memalingkan wajahnya ke dinding. Pada suatu malam di kapal Maine, saat mereka melewati Newfoundland,
ketika Tessa tidak bisa tidur. Ia keluar ke geladak untuk mencari angin segar dan melihat laut malam berkobar dengan gunung-gunung putih yang berkemilapan. Bongkahan es, salah satu pelaut memberitahunya saat lewat, patah dari lembaran-lembaran es di utara oleh cuaca yang lebih hangat. Bongkahan-bongkahan es itu mengapung perlahan-lahan di atas air yang gelap, bagaikan menara sebuah kota putih yang tenggelam. Tessa pikir ia tidak akan pernah melihat pemandangan sesepi ini. Ia baru saja mulai membayangkan kesepian. Ia tahu sekarang, begitu para saudari pergi, ia tidak lagi merasa ingin menangis. Tekanan di belakang matanya telah pergi, digantikan oleh perasaan hampa dari keputusasaan yang berlubang. Mrs. Dark benar. Kalau dirinya bisa membunuh mereka berdua, ia akan melakukannya. Ia mencoba-coba menarik tali yang mengikat lengan dan kakinya ke tonggak tempat tidur. Semuanya bergeming. Simpulnya kencang. Cukup kencang untuk menancap ke dalam dagingnya dan membuat tangan dan kakinya gatal, juga merinding akibat tusukan dan jarumnya. Ia punya beberapa menit, ia memperkirakan, sebelum kaki dan tangannya mati rasa seutuhnya. Sebagian besar dari dirinya, dan bukan bagian yang kecil, ingin berhenti melawan, ingin berbaring saja di sana sampai sang magister datang dan membawanya pergi. Langit sudah menggelap di luar jendela kecil, tidak akan lama lagi sekarang. Mungkin magister itu memang ingin menikahinya. Mungkin dia benar-benar ingin memberikan segalanya kepadanya. Tiba-tiba Tessa mendengar suara bibi Harriet di kepalanya. Ketika kau menemukan laki-laki yang ingin kau nikahi, Tessa, ingat ini. Kau akan tahu laki-laki macam apa dia, bukan dari hal-hal yang dia katakan, melainkan dari hal-hal yang dia lakukan. Bibi Harriet benar, tentu saja. Tidak akan pernah ingin ia nikahi laki-laki yang mengatur supaya ia diperlakukan seperti tahanan dan budak, memenjarakan kakaknya dan membuatnya disiksa atas nama bakatnya. Itu parodi dan lelucon. Hanya surga yang tahu apa yang magister itu ingin lakukan dengannya begitu mendapatkan dirinya. Kalau itu adalah sesuatu yang harus ia lewati, Tessa membayangkan bahwa ia akan segera berharap bahwa ia tidak berhasil melewatinya. Tuhan, betapa tidak bergunanya bakat yang ia punya, kekuatan untuk mengubah dirinya. Andai saja ia punya kekuatan untuk membakar sesuatu, atau memecahkan logam, atau membuat pisau tumbuh dari jari-jarinya. Atau andai saja ia punya kekuatan untuk membuat dirinya tembus pandang atau menyusutkan tubuhnya menjadi seukuran tikus. Ia menjadi kaku seketika. Begitu kaku, sampai-sampai ia bisa mendengar detak clockwork angel di dadanya. Ia tidak perlu menyusutkan tubuhnya sampai seukuran tikus, kan? Yang harus ia lakukan hanyalah membuat dirinya cukup kecil sehingga ikatan di pergelangan tangannya kendur. Memungkinkan baginya untuk berubah menjadi seseorang untuk kali kedua tanpa menyentuh sesuatu yang pernah menjadi milik mereka selama ia pernah melakukannya. Para saudari telah membuat Tessa hafal cara melakukannya. Untuk kali pertamanya, ia merasa senang akan sesuatu yang telah mereka paksa untuk dia pelajari. Ia menekankan dirinya ke kasur keras itu dan membuat dirinya mengingat. Jalan, dapur, gerakan jarum, sinar lampu gas. Ia menghendakinya, menginginkan perubahan itu datang. Siapa namamu? Emma. Emma Baylis. Perubahan menekannya bagaikan kereta api, hampir memukul napasnya keluar, membentuk ulang kulitnya, menyusun ulang tulang-tulangnya. Ia menelan kembali ceritanya dan melengkungkan punggungnya. Dan selesailah. Mengerjapkan mata, Tessa memandangi langit-langit lalu melirik ke samping, memandangi pergelangannya, tali yang melilit tangannya. Pada tangan gadis itu, tangan Emma, kurus dan rapuh. Lingkaran tali kendur di sekeliling pergelangan tangannya yang kecil. Dengan penuh kemenangan, Tessa menyentakkan tangan hingga simpulnya terlepas. Lalu ia berdiri, menggosok tanda-tanda merah tempat tali itu telah membakar kulitnya. Pergelangan kakinya masih terikat.
Ia membungkuk ke depan, jari-jarinya bekerja dengan cepat pada simpul-simpul itu. Ternyata Mrs. Black bisa mengikat simpul seperti seorang pelaut. Jari-jari Tessa berdarah dan nyeri pada saat tali itu terjatuh. Lalu ia segera melompat berdiri. Rambut Emma begitu tipis dan halus, sampai-sampai terselip bebas dari jepitan yang menahan rambut Tessa di belakang. Tessa mengibaskan rambutnya dengan tidak sabar ke atas bahunya dan mengguncangkan dirinya agar terbebas dari Emma, membiarkan perubahan lenyap dari dirinya hingga rambutnya meluncur melewati jari-jarinya, tebal dan terasa familiar. Melirik cermin di seberang ruangan, Tessa melihat bahwa Emma Baylis kecil itu sudah pergi dan ia menjadi dirinya sendiri lagi. Sebuah bunyi di belakangnya membuat gadis ini berputar. Kamar tidurnya berputar, terpelintir ke belakang dan ke depan, seakan-akan orang di sisi lain sana kesulitan membukanya. Mrs. Dark, pikir Tessa. Perempuan itu kembali untuk mencambuknya hingga berdarah-darah. Kembali untuk membawanya kepada magister. Tessa bergegas menyeberangi ruangan, mengambil guci porselen dari wastafel, lalu berlari cepat ke samping pintu, menggenggam guci dengan keras dalam kepalan tangannya yang memutih. Knop diputar, pintu membuka. Dalam keremangan yang bisa dilihat Tessa hanyalah bayangan saat seseorang melangkah ke dalam ruangan. Ia melompat ke depan, mengayunkan guci dengan segenap kekuatannya. Sosok gelap itu bergerak secepat pecut, tetapi tidak cukup cepat. Guci itu menghantam lengan sosok itu yang terentang sebelum melayang dari cengkraman Tessa, lalu menubruk dinding jauh. Pecahan guci itu menghujan ke lantai saat orang asing itu berteriak. Teriakan itu tidak salah lagi, sebuah teriakan yang maskulin. Begitu pula banjir sumpah serapah yang menyusulnya. Tessa mundur, lalu melesat ke pintu. Tetapi pintu itu sudah dibanting tertutup, dan ia tersentak saat hendak meraih knopnya. Pintu itu bergeming. Cahaya terang berkobar menembus ruangan itu, seakan-akan matahari telah terbit. Tessa berputar, mengerjapkan air mata supaya enyah dari matanya, dan terbelalak. Ada seorang pemuda berdiri di depannya. Dia pasti tidak jauh lebih tua daripada Tessa. 17 atau mungkin 18 tahun. Pemuda itu mengenakan apa yang terlihat seperti pakaian seorang pria pekerja. Jaket hitam berjumpai, celana panjang, dan sepatu boot yang kelihatan tangguh. Dia tidak mengenakan rompi, tetapi mengenakan selempang kulit tebal yang melintangi pinggang dan dadanya. Tersangkut di selempang itu ada senjata, belati dan pisau lipat, dan barang-barang yang kelihatan seperti bila es. Di tangan kanannya, dia memegang semacam batu yang bersinar. Benda itu bercahaya, menyediakan penerangan yang nyaris membutakan Tessa. Tangannya yang satu lagi, ramping dan berjari panjang, berdarah karena Tessa telah menghujamkan bagian belakang tubuhnya dengan guci. Namun, bukan itu yang membuat Tessa terbelalak. Pemuda itu punya wajah paling indah yang pernah ia lihat. Rambut hitam berantakan dan mata seperti kaca biru. Bulu pipi yang anggun, mulut yang penuh, dan bulu mata yang panjang dan tebal. Bahkan lekuk lehernya sempurna. Dia kelihatan seperti pahlawan-pahlawan fiksi yang pernah Tessa bayangkan di dalam kepalanya. Namun, Tessa memang belum pernah membayangkan salah satu dari mereka menyumpah-nyumpah kepadanya sambil mengguncangkan tangan yang berdarah-darah dalam gerakan yang menuduh. Dia tampak menyadari bahwa Tessa memandanginya karena sumpah serapah itu terhenti seketika. "Kau melukaiku," kata pemuda itu. Suaranya enak didengar, khas Inggris. Sangat biasa. Dia menatap tangannya dengan ketertarikan yang tampak mencelah. Mungkin ini fatal. Tessa menatapnya dengan mata melebar. "Kau, magister?" Pemuda itu memiringkan tangannya ke samping. Darah mengalir ke bawahnya, memerciki lantai. Aduh, kehilangan darah besar-besaran. Kematian mungkin sudah mendekat. "Kau, magister?" "Magister." Pemuda itu kelihatan sedikit terkejut dengan kerasnya cara Tessa berbicara. "Itu berarti master dalam bahasa Latin, kan?"
Tessa semakin merasa terperangkap dalam sebuah mimpi yang aneh. Aku rasa begitu. Aku telah menguasai banyak keahlian dalam hidupku. Aku bisa melayari jalan-jalan di London, menari quadrille, seni merangkai bunga Jepang, berbohong dalam permainan tebak kata, menyembunyikan keadaanku saat sangat mabuk, menyenangkan hati perempuan muda dengan pesonaku. Tessa memandanginya. Setidaknya, pemuda itu melanjutkan. Tidak pernah ada orang yang menyebutku sebagai master atau magister juga. Sayang juga sih. Apa kau sedang sangat mabuk sekarang? Tessa mengucapkan pertanyaan dengan serius, tetapi sadar ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya bahwa ia pastilah terdengar sangat kasar, atau lebih parah lagi, menggoda. Lagi pula, pemuda itu tampak terlalu mantap dengan pijakan kakinya untuk mabuk sungguhan. Tessa pernah melihat cukup banyak cara Nate mabuk untuk tahu perbedaannya. Mungkin pemuda itu hanya sinting, makan sekali, tapi aku rasa kalian orang Amerika memang begitu kan? Pemuda itu kelihatan geli. Ya, aku tahu dari logatmu. Jadi, siapa namamu? Tessa menatapnya dengan tidak percaya. Siapa namaku? Kau tidak tahu? Kau menyerbu masuk ke kamarku, menakut-nakutiku sampai hampir mati, dan sekarang kau ingin tahu namaku? Namamu sendiri siapa? Dan apa sih yang kau lakukan? Namaku Herondale. Pemuda itu berkata dengan riang. William Herondale. Tapi semua orang memanggilku Will. Ini benar kamarku? Tidak begitu bagus ya. Dia mengeluyur ke arah jendela, berhenti untuk memeriksa susunan buku di meja samping tempat tidurnya, lalu tempat tidur itu sendiri. Dia melambaikan satu tangan ke tali di tempat tidur itu. Kau sering tidur diikat ke tempat tidur? Tessa merasa pipinya panas dan cukup heran dalam keadaannya sekarang bahwa ia masih sempat merasa malu. Haruskah ia memberitahu pemuda itu hal yang sebenarnya? Mungkinkah pemuda itu adalah magister? Tapi rasanya siapapun yang berpenampilan seperti dia tidak perlu mengikat dan memenjarakan seorang gadis untuk menikahinya. Ini, pegang ini. Dia menyerahkan batu bersinar itu. Tessa mengambilnya setengah mengira benda itu akan membakar jari-jarinya. Tapi benda itu dingin saat disentuh. Begitu benda itu mengenai telapak tangannya, sinarnya meremang menjadi kejapat yang berkelip-kelip. Tessa melihat ke arah pemuda itu dengan cemas, tapi pemuda itu sudah berjalan ke jendela dan melihat keluar, tidak tanpa khawatir. Sayangnya, kita berada di lantai 3. Aku sanggup melompat, tapi mungkin itu akan membunuhmu. Tidak, kita harus lewat pintu dan mengambil resiko di dalam rumah. Lewat apa? Tessa merasa terperosok dalam kondisi bingung setelah permanen menggelengkan kepalanya. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa kau tidak mengerti? Dia menunjuk buku-buku Tessa. Kau baca novel. Sudah jelas, aku kesini untuk menyelamatkanmu. Memangnya aku tidak kelihatan seperti Sir Galahad? Dia mengangkat kedua tangannya dengan dramatis. Kekuatanku sama dengan kekuatan 10 orang, karena hatiku murni. Sesuatu menggema jauh di dalam rumah. Bunyi sebuah pintu dibanting tertutup. Will mengatakan satu kata yang Sir Galahad tidak akan pernah katakan dan melepaskan diri menjauh dari jendela. Dia mendarat sambil mengernyit dan melirik dengan penuh penyesalan ke tangannya yang terluka. Aku akan mengurus ini nanti. Ayo ikut. Dia menatap Tessa dengan tajam. Ada pertanyaan di mata pemuda itu. Miss Gray, kata Tessa samar-samar. Miss Teresa Gray. Miss Gray. Pemuda itu mengulang. Ayo ikut kalau begitu, Miss Gray. Dia melewati Tessa, bergerak ke arah pintu, menemukan kenop, memutarnya, menyentak. Tidak ada yang terjadi. Tidak akan bisa, kata Tessa. Pintu itu tidak bisa dibuka dari dalam. Will menyeringai dengan ganas.
Tidak bisa. Dia meraih keikat pinggangnya, mengambil satu benda yang digantungkan di sana. Dia memilih benda yang kelihatan seperti ranting pohon ramping dan panjang, mengambil beberapa cabang yang lebih kecil dan terbuat dari bahan perak putih. Dia menempatkan ujung benda itu ke pintu dan menggambar. Garis-garis hitam tebal membentuk spiral keluar dari ujung silinder yang fleksibel itu, membuat bunyi desis ketika garis-garis itu menjalar di permukaan kayu seperti tumpahan tinta yang diarahkan. Kau menggambar? Tessa bertanya. Tidak mengerti kenapa kau bisa. Ada bunyi seperti kaca pecah. Kedua pintu itu tidak tersentuh, berputar dengan cepat, lalu lebih cepat lagi, dan pintu itu terlepas terbuka. Sebuah kepulan asap samar membumbung dari engsel-engselnya. Sekarang kau mengerti, ujar Will, lalu dia mengantongi benda aneh itu, memberi isyarat agar Tessa mengikutinya. Ayo. Tanpa bisa dipahami, Tessa ragu-ragu melihat ke belakang, ke arah kamar yang telah memenjarakannya selama hampir 2 bulan. Kupu-kupu, aku akan mencarikanmu lebih banyak buku. Dia mendorong Tessa ke dalam koridor di depannya dan menarik pintu menutupi belakang mereka. Setelah menangkap pergelangan tangan Tessa, pemuda itu menariknya menyusuri koridor dan berbelok. Di sana ada tangga yang telah Tessa turuni berkali-kali bersama Miranda. Will menuruni 2 anak tangga dalam satu langkah, menarik Tessa di belakangnya. Di atas mereka, Tessa mendengar jeritan. Tidak salah lagi, itu jeritan Mrs. Dark. Mereka sudah tahu kau tidak ada, kata Will. Mereka telah mencapai belokan pertama, lalu Tessa melambatkan langkahnya hanya untuk disentakkan ke depan oleh Will yang sepertinya tidak ingin berhenti. Kita tidak ke pintu depan, Tessa bertanya. Tidak bisa, bangunan ini dikepung. Ada sebarisan kereta diparkir di depan. Rupanya aku tiba pada waktu yang menarik dan begitu tak terduga. Dia mulai menuruni tangga lagi. Tessa mengikuti. Kau tahu apa yang para saudari kegelapan rencanakan untuk malam ini? Tidak. Tapi kau sudah menduga akan datang seorang yang dipanggil Magister. Mereka berada di ruang bawah tanah sekarang, tempat dinding-dinding plester berakhir mendadak pada batu lembab. Tanpa lentera Miranda, di sini sangat gelap. Panas mengembang untuk menemui mereka bagaikan ombak. Demi malaikat, rasanya seperti lingkaran ke-9 neraka di sini. Lingkaran ke-9 neraka itu dingin, sahut Tessa tiba-tiba. Will memandangnya. Apa? Di dalam Inferno, jelas Tessa kepada Will. Neraka itu dingin, tertutup oleh es. Cukup lama pemuda itu memandangi Tessa lagi. Sudut-sudut mulutnya berkedut, lalu ia mengulurkan tangannya. Berikan wishlight-nya padaku. Karena raut wajah Tessa kosong, Will membuat suara yang tidak sabaran. Batu itu, berikan batu itu kepadaku. Begitu tangan Will menutup di sekeliling batu itu, cahaya menyala lagi darinya, bersinar melewati jari-jarinya. Untuk kali pertama, Tessa melihat ada desain di bagian belakang tangan pemuda itu. Tergambar di sana seperti ditulis dengan tinta hitam. Desain itu terlihat seperti mata yang terbuka. Tentang suhu neraka itu, Miss Graham, katanya. Aku beri sedikit saran ya. Laki-laki muda tampan yang berusaha menyelamatkanmu dari takdir yang kejam ini tidak pernah salah. Bahkan meskipun dia bilang langit itu ungu dan terbuat dari landak. Dia memang gila, pikir Tessa, tapi tidak mengatakannya. Ia terlalu gelisah dengan kenyataan bahwa pemuda itu sedang menuju pintu gandar lawan para saudari kegelapan. Jangan, Tessa menyambar lengannya, menariknya mundur. Jangan lewat situ, tidak ada jalan keluar. Di situ buntu. Mengoreksiku lagi ya? Baiklah. Will berbalik dan melangkah ke arah lain, ke arah koridor berbayang-bayang yang selalu ditakuti Tessa. Setelah menelan ludah dengan susah payah, Tessa mengikutinya. Koridor itu menyempit ketika mereka melewatinya. Dinding-dinding menekan pada kedua sisi. Bahkan panasnya lebih kuat di sini, membuat rambut Tessa berdiri menjadi ikal dan menempel ke pelipis dan leher gadis itu. Udara terasa tebal dan sulit untuk dihirup.
Selama beberapa saat saja, mereka berjalan dalam diam sampai Tessa tidak bisa menahan diri lagi. Ia harus bertanya meskipun ia tahu jawabannya tidak. "Mr. Arundel," katanya, "apakah kakak aku mengirimmu untuk mencariku?" Ia setengah khawatir pemuda itu akan menanggapinya dengan komentar sinting, tetapi Will hanya menatapnya dengan heran. "Tidak pernah dengar tentang kakakmu," ujarnya, sementara Tessa merasakan nyeri kecewa yang redup mengunyah jantungnya. Ia tahu Nick tidak mungkin menyelamatkannya. Kalau itu benar, Will pasti tahu namanya kan? Tapi tetap saja sakit rasanya. "Dan di luar 10 menit terakhir ini, Miss Gray, aku belum pernah mendengar tentangmu juga. Selama 2 bulan ini, aku mengikuti jejak seorang gadis yang sudah meninggal. Ia dibunuh, ditinggalkan di sebuah lorong sempit untuk berdarah sampai mati. Ia berlari dari sesuatu. Koridor itu telah mencapai titik yang bercabang yang setelah jeda Will mengarah ke kiri. Ada belati di samping gadis itu, tertutupi darahnya. Dan ada simbol di belati itu. 2 ular saling menggigit ekor. Tessa merasa tersentak. Ditinggalkan di sebuah lorong sempit untuk berdarah sampai mati. Ada belatinya di sampingnya. Pasti itu Emma. Simbol itu sama dengan yang ada di sisi kereta saudari kegelapan. Begitulah aku menyebut mereka, Mrs. Dark dan Mrs. Black. Maksudku, tidak hanya kau yang menyebut mereka begitu. Para penghuni dunia bawah lainnya juga, ralat Will. Aku mengetahuinya ketika menyelidiki simbol itu. Aku pasti telah membawa pisau itu melewati 100 tempat berkumpul dunia bawah, mencari seseorang yang mungkin mengenali simbol itu. Aku menawarkan hadiah untuk informasi. Akhirnya, nama saudari kegelapan sampai ke telingaku. Dunia bawah? Tessa membeu, bingung. Itu nama tempat di London. Tidak perlu dipikirkan, jawab Will. Aku sedang memamerkan kemampuanku menyelidik dan aku lebih suka melakukan itu tanpa diganggu. Aku sampai mana tadi? Belati. Tessa terhenti ketika sebuah suara menggema di koridor, tinggi dan manis, dan dapat dipastikan siapa pemiliknya. "Miss Gray?" Suara Mrs. Dark. Rasanya suara itu melayang di antara dinding bagaikan asap yang membelit-belit. "Miss Gray, kau di mana?" Tessa membeku. Oh, mereka mengejar. Will meraih lengan Tessa kembali dan segera mengajaknya berlari. Witchlight di tangan yang satu lagi mengayun dan membentuk gambar-gambar liar di dinding. Cahayanya menyorot dinding batu saat mereka meluncur di koridor yang berputar. Lantai melandai, batu-batu di bawah kaki semakin licin dan basah ketika udara di sekeliling mereka semakin panas dan semakin panas. Rasanya seperti sedang berlari turun ke dalam neraka itu sendiri ketika suara para saudari kegelapan digemakan di dinding. "Miss Gray, kami tidak akan membiarkanmu lari, kau tahu? Kami tidak akan membiarkanmu bersembunyi. Kami akan menemukanmu, sayang. Kau tahu kami akan menemukanmu." Will dan Tessa menelengkan kepala di tikungan dan berhenti. Koridor itu berakhir pada sepasang pintu logam tinggi. Melepaskan Tessa, Will melemparkan dirinya ke pintu itu. Pintu itu menghempas terbuka dan Will terhambur ke dalamnya, diikuti oleh Tessa yang berbalik kembali untuk menutup pintu di belakangnya. Beban pintu itu terlalu berat untuk ia tahan, sehingga ia harus menghempaskan punggungnya ke daun pintu itu untuk memaksanya. Akhirnya tertutup. Satu-satunya penerangan di ruangan itu adalah batu milik Will yang terbuka. Cahayanya terbenam menjadi warna bara api di antara jari-jari pemuda itu. Cahaya itu menerangi laki-laki di dalam kegelapan, seperti lampu sorot di panggung ketika ia meraih kebalik tubuh Tessa untuk membanting palang pintu itu ke tempatnya. Palang itu berat dan terkelupas gara-gara karat. Berdiri sedekat mungkin dengan Will seperti posisinya sekarang ini, Tessa bisa merasakan tegangan di tubuh pemuda itu saat ia menarik palang pintu dan membiarkannya jatuh ke tempatnya.
Miss Gray, Will menyadar kepada Tessa, sementara punggung gadis itu bersandar ke pintu yang tertutup. Tessa bisa merasakan irama jantung pemuda itu yang berpacu. Atau itu jantungnya sendiri. Penerangan putih ganjil dipancarkan oleh batu itu berkilau ke sudut tajam pipi Will. Kemilau samar keringat tampak di tulang selangkanya. Ada tanda-tanda juga di sana. Tessa melihatnya muncul dari kerah kemeja Will yang tidak dikencingkan, seperti tanda di tangannya, tebal dan hitam, seakan-akan seorang telah menintakan gambar-gambar ke kulitnya. Di mana kita? Tessa berbisik. Apa kita aman? Tanpa menjawab, Will menarik diri, mengangkat tangan kanannya. Ketika ia mengangkat tangan itu, cahaya menyala lebih tinggi menerangi ruangan itu. Mereka berada di semacam sel, meskipun bisa dibilang sel itu sangat besar. Dinding, lantai, dan langit-langitnya batu melandai ke sebuah pipa saluran di tengah-tengah lantai. Hanya ada satu jendela, sangat tinggi di dinding. Tidak ada pintu, kecuali pintu dari arah mereka datang. Namun, bukan itu yang membuat napas Tessa tercekat. Tempat itu ternyata sebuah rumah jagal. Ada meja-meja kayu panjang yang membentang di sepanjang ruangan itu. Banyak mayat berbaring di salah satu meja itu. Mayat-mayat manusia, telanjang dan pucat. Setiap mayat punya irisan berbentuk Y menandai dadanya, dan setiap kepala terjuntai ke belakang dari pinggir meja. Rambut yang perempuan menyapu lantai. Di meja tengah ada tumpukan mesin dan pisau yang bernoda darah, roda penggerak dari tembaga dan roda gigi dari kuningan, dan gergaji perak yang bergigi tajam. Tessa menjejalkan satu tangan ke dalam mulutnya, meredam jeritan. Ia mengecap darah ketika ia menggigit jari tangannya sendiri. Will sepertinya tidak memperhatikan. Wajah pemuda itu memutih saat melihat ke sekeliling, membisikkan sesuatu yang tak bisa Tessa pahami. Tiba-tiba ada suara hantaman dan pintu logam itu bergetar, seakan-akan sesuatu yang berat telah melemparkan diri ke pintu itu. Tessa merendahkan tangannya yang berdarah dan menjerit, "Mr. Herondale." Will berbalik, bersamaan dengan getaran di pintu itu lagi. Sebuah suara bergema di sisi lain mereka. "Miss Gray, keluarlah sekarang, dan kami tidak akan melukaimu." "Mereka bohong," ujar Tessa cepat. "Oh, kau benar-benar berpikir seperti itu?" Dengan telah mengemas sarkasme sebanyak mungkin ke dalam pertanyaan itu, sekaligus mengucapkannya semanusiawi mungkin, Will mengantongi witchlight-nya yang menyala dan melompat ke arah meja tengah, meja yang ditutupi oleh mesin berdarah. Dia membungkuk dan menangkap satu roda penggerak kuningan yang tampak berat dan menimbangnya di tangan. Dia menghela melemparkan benda itu ke arah jendela tinggi. Kaca pecah, lalu Will menaikkan suaranya. "Henry, bantuan, tolong, Henry." "Siapa Henry?" Tessa bertanya, tetapi bersamaan dengan itu pintu bergetar untuk kali kedua, lalu retakan tipis muncul di logam. Jelas pintu itu tidak akan bertahan lama. Tessa melesat ke meja dan mengambil satu senjata, hampir secara acak. Yang ini adalah gergaji logam bergigi tajam. Gergaji yang digunakan oleh tukang jagal untuk memotong tulang. Ia berputar, mencengkramnya bersamaan dengan pintu terbuka meledak. Para saudari kegelapan berdiri di ambang pintu. Mrs. Dark, setinggi dan sekurus tulang seperti penggaruk, dan Mrs. Black berwarna merah, matanya menyempit menjadi celah. Lingkaran sinar terang berupa percikan biru mengelilingi mereka, bagaikan kembang api kecil. Pandangan mereka meluncur kepada Will yang masih berdiri di atas meja, telah menarik salah satu pedang seperti es dari ikat pinggangnya dan datang untuk menopang Tessa. Mulut Mrs. Black, satu irisan merah di wajahnya yang pucat, terentang menjadi seringai. "Miss Gray kecil," katanya, "seharusnya
Kau tahu yang lebih baik daripada melarikan diri. Kami sudah memberitahumu apa yang akan terjadi kalau kau lari lagi. Lakukan saja. Cambuk aku sampai berdarah-darah. Bunuh aku tidak peduli. Tessa berteriak dan puas melihat para saudari kegelapan itu tampak setidaknya sedikit tertegun oleh ledakannya. Selama ini, ia terlalu takut untuk meninggikan suaranya kepada mereka. Aku tidak akan membiarkan kalian menyerahkan diriku kepada magister itu. Lebih baik aku mati. Ternyata lidahmu sangat tajam, Miss Grey. Ya ampun, kata Mrs. Black. Dengan sangat sengaja, ia mengulurkan tangan untuk menarik sarung dari tangan kanannya. Dan untuk kali pertama, Tessa melihat tangan perempuan itu telanjang. Kulitnya abu-abu dan tebal, seperti jangat gajah. Kukunya berupa cakar gelap panjang. Kuku itu tampak setajam pisau. Perempuan itu menusuk Tessa dengan seringainya. Mungkin kalau kami memotongnya dari kepalamu, kau akan belajar untuk menjaga sikapmu. Ia bergerak ke arah Tessa dan dihalangi oleh Will yang melompat dari meja untuk menempatkan dirinya di antara mereka. Balik, katanya, dan pedang seputih esnya berkobar bagaikan bintang. Nyingkirlah pejuang Nephilim kecil, sergah Mrs. Black, dan bawalah pedang malaikat cahayamu itu. Ini bukan pertarungan. Kau salah tentang itu. Will menyipitkan matanya. Aku sudah mendengar banyak hal tentangmu, my lady. Bisikan yang menjalar di dunia bawah bagaikan sungai racun hitam. Aku diberitahu bahwa kau dan saudarimu akan dibayar dengan sangat baik untuk jasad manusia yang sudah mati, dan kau tidak begitu memikirkan bagaimana mereka menjadi seperti itu. Kenapa harus repot-repot hanya untuk beberapa fana? Mrs. Dark terkekeh dan bergeser untuk berdiri di samping saudarinya, sehingga Will dengan pedang yang berkobar berada di antara Tessa dan kedua perempuan itu. Kami tidak punya perselisihan denganmu, pemburu bayangan, kecuali kau memilih untuk berselisih. Kau telah menginvasi wilayah kami dan merusak hukum perjanjian dengan melakukannya. Kami bisa melaporkanmu kepada kunci. Meskipun kunci menjelah pelanggar wilayah, anehnya mereka bahkan lebih tidak suka lagi ada orang dipenggal dan dikuliti. Mereka sangat tidak suka itu, kata Will. Orang, Mrs. Dark menudah. Fana, kalian tidak lebih memedulikan mereka daripada kami. Ia lalu menatap Tessa. Dia sudah memberitahumu dia sebenarnya apa? Dia bukan manusia. Berkacalah, kata Tessa dengan suara bergetar. Dan ia sudah memberitahumu dirinya itu apa? Mrs. Black bertanya kepada Will. Tentang bakatnya, tentang apa yang dia bisa lakukan. Kalau aku coba tebak, jawab. Menurutku, itu ada hubungannya dengan magister. Mrs. Dark kelihatan curiga. Kau tahu tentang magister? Ia melirik Tessa. Aku tahu. Cuma hal yang ia beritahu ya. Sang magister, bocah malaikat, lebih berbahaya daripada yang pernah bisa kau bayangkan. Dan dia telah menunggu lama sekali untuk seseorang dengan kemampuan yang dimiliki Tessa. Mungkin bahkan bisa dikatakan dialah penyebab Tessa dilahirkan. Kata-kata perempuan itu tertelan oleh bunyi hantaman besar ketika seluruh dinding timur ruangan itu mendadak ambruk. Itu seperti dinding Jericho runtuh dalam buku cerita bergambar Alkitab yang pernah dibaca Tessa waktu kecil. Tadinya dinding itu ada di sana, saat kemudian tidak ada. Ada lubang persegi besar yang menganga sebagai gantinya, beruap dengan pusaran-pusaran debu plester yang mencekik. Mrs. Dark menjerit pelan dan membenahi pinggiran roknya dengan tangannya yang sekurus tulang. Jelas ia tidak menduga dinding itu akan ambruk. Ia sama terkejutnya dengan Tessa. Beliau menangkap tangan Tessa dan menarik gadis itu ke arahnya, menghalangi tubuh Tessa dengan tubuhnya ketika bongkahan batu dan plester menghujani mereka. Ketika kedua lengan Will memeluknya, Tessa bisa mendengar Mrs. Black menjerit. Tessa berputar dalam rangkulan Will, berusaha melihat apa yang sedang terjadi. Mrs. Dark berdiri, menunjuk gemetaran dengan satu jari bersarung tangan ke arah lubang gelap di dinding.
Debu mulai meredah, nyaris cukup untuk memperlihatkan sosok-sosok yang bergerak ke arah mereka, menembus rongsokan itu, pelan-pelan mulai mewujud. Garis-garis luar gelap dari dua sosok manusia itu menjadi terlihat, masing-masing memegang sebuah pedang, dan setiap pedang bersinar dengan cahaya putih biru yang sama seperti pedang Will. Malaikat, pikir Tessa bertanya-tanya, tapi ia tidak mengungkapkannya. Cahaya itu begitu cemerlang, apalagi kalau bukan malaikat. Mrs. Black menjerit seperti suara melengking dan melompat ke depan. Ia melemparkan kedua tangannya dan bunga api muncul seperti ditembakkan dari kedua tangan itu, seperti petasan meledak. Tessa mendengar seseorang berteriak, teriakan yang sangat ala manusia, dan Will melepaskan Tessa, berputar dan menusukkan pedangnya yang membara. Terang ke arah Mrs. Black. Pedang itu mencambuk menembus udara dari ujung ke ujung dan terdorong ke dalam dada perempuan itu. Menjerit dan berputar-putar, ia terhuyung ke belakang dan terjatuh, menabrak salah satu meja mengerikan itu. Meja itu roboh dalam darah dan serpihan kayu yang berantakan. Will menyeringai. Itu bukanlah seringai yang menyenangkan. Kemudian dia berpaling untuk menatap Tessa. Selama sesaat mereka bertatapan dalam diam, menyeberangi ruang yang memisahkan mereka. Lalu rekan-rekan Will membanjir di sekeliling mereka. Dua laki-laki dalam jubah gelap ketat mengayunkan senjata bersinar dan bergerak sangat cepat dalam pandangan Tessa yang samar. Tessa mundur ke dinding jauh, berusaha menghindari kekacauan di tengah ruangan yang menjadi tempat bagi Mrs. Dark melolongkan kutukan, menahan para penyerangnya dengan bunga api energi membara yang terbang dari kedua tangannya seperti hujan yang berapi-api. Sementara itu, Mrs. Black menggeliat kesakitan di lantai. Lapisan-lapisan asap hitam membumbung dari tubuhnya, seakan-akan ia terbakar dalam dirinya. Tessa bergerak ke arah pintu terbuka yang bisa membawanya ke koridor, tetapi dua tangan kuat menangkapnya dan menyentakkannya ke belakang. Tessa memekik dan berputar, tapi kedua tangan itu melingkari lengan atasnya sekuat besi. Ia memalingkan kepalanya ke samping dan membenamkan giginya ke dalam tangan yang mencengkram lengan kirinya itu. Seseorang berteriak dan melepaskannya. Berputar, ia melihat seorang laki-laki tinggi dengan rambut jahe berantakan yang memandanginya dengan raut wajah menyalahkan. Tangan kirinya yang berdarah-darah mengayun ke dadanya. "Will!" Dia berteriak. "Will, ia menggigitmu, Henry." Will kelihatan menawan seperti biasanya, muncul bagaikan arwah panggilan dari kekacauan berisi asap dan lidah api. Di belakangnya, Tessa bisa melihat rekannya yang kedua, seorang laki-laki muda yang berotot dan berambut coklat, memegangi Mrs. Dark yang meronta-ronta. Mrs. Black menjadi wujud bungkuk gelap di tanah. Will mengangkat satu alisnya ke arah Tessa. "Menggigit itu tidak baik," katanya kepada gadis itu. "Kasar, kau tahu. Memangnya belum pernah ada orang memberitahumu tentang itu. Kasar juga kalau kau menarik perempuan yang bahkan belum kau kenal," kata Tessa dengan kaku. "Memangnya belum pernah ada orang yang memberitahumu tentang itu?" Laki-laki berambut jahe yang Will panggil Henry itu mengguncangkan tangannya yang berdarah dengan seringai menyesal. Wajahnya menyenangkan, pikir Tessa. Ia hampir merasa bersalah karena menggigit laki-laki itu. "Will, awas!" Si laki-laki berambut coklat berteriak. Will berputar ketika sesuatu terbang menembus udara, hampir mengenai kepala Henry yang menabrak dinding di belakang Tessa. Sebuah roda penggerak besar dari kuningan dan benda itu menabrak dinding dengan begitu keras, sampai-sampai tersangkut di sana bagaikan kelereng didesakkan ke dalam sepotong kue kering. Tessa membalik badan dan melihat Mrs. Black mendekati mereka. Matanya menyala bagaikan batu bara di wajah putihnya yang kisut. Jilatan-jilatan api hitam menyemprot ke sekeliling pangkal pedang yang menonjol dari dadanya. "Sial!" Will meraih pangkal pedang lainnya yang disangkutkan menembus ikat pinggangnya. "Aku pikir kita sudah mematikannya itu." Memamerkan giginya, Mrs. Black menerjang. Will melompat menyingkir, tapi Henry tidak secepat itu. Perempuan itu menubruk Henry dan menjatuhkannya ke belakang.
Berpegangan seperti detik jam, ia menunggangi Henry ke tanah, menggeram, cakar-cakarnya membenam ke dalam kedua bahu Henry saat laki-laki itu menjerit. Will berputar dengan sebuah pedang di tangannya. Sambil mengangkatnya, dia berteriak, "Uriel!" Dan benda itu mendadak menyala di dalam genggamannya bagaikan obor yang berkobar. Tessa terjatuh bersandar ke dinding di belakangnya saat Henry mencambukkan pedang itu ke bawah. Mrs. Black mundur, cakarnya terjulur, berusaha meraih laki-laki itu. Dan pedang itu memotong dengan rapih menembus tenggorokan Mrs. Black. Sepenuhnya terpotong dan kepalanya menghantami langit, berguling dan membentur bersamaan dengan teriakan Henry yang jijik dan basah oleh darah kehitaman. Ia segera mendorong sisa tubuh perempuan itu dari tubuhnya sendiri dan merangkak berdiri. Sebuah jeritan yang mengerikan merobek ruangan itu. Tidak. Jeritan itu berasal dari Mrs. Dark. Laki-laki berambut coklat yang memegangi perempuan itu melepaskannya dengan teriakan tiba-tiba bersama dengan api biru ditembakkan dari tangan dan matanya. Berteriak kesakitan, laki-laki itu jatuh ke samping ketika Mrs. Dark melepaskan diri darinya dan menyerbu Will dan Tessa. Mata perempuan itu menyala bagaikan obor hitam. Ia mendesiskan kata-kata dalam bahasa yang belum pernah Tessa dengar sebelumnya. Kedengarannya seperti lidah api yang meretih. Mengangkat satu tangan, perempuan itu menusukkan sesuatu yang terlihat seperti ledakan petir ke arah Tessa. Sambil berteriak, Will melompat ke depannya, pedangnya yang menyala dihunuskan. Petir itu memantul ke pedang itu dan menabrak salah satu dinding batu yang menyala dengan cahaya ganjil yang muncul tiba-tiba. "Henry," Will berteriak tanpa berpaling. "Kalau kau bisa memindahkan Miss Grey ke tempat yang aman dengan cepat." Tangan Henry yang tergigit memegang bahu Tessa ketika Mrs. Dark menusukkan petir lain ke arahnya. Kenapa ia berusaha membunuh aku? Tessa berpikir dengan kepala terasa berputar-putar. Kenapa bukan Will? Kemudian ketika Henry menarik Tessa ke arahnya, lebih banyak cahaya menghantam pedang Will, membelok ke dalam selusin serpian terang yang menyala. Selama sesaat, Tessa terbelalak, tertangkap oleh keindahannya yang tidak dapat percaya. Lalu ia mendengar Henry berteriak, menyuruhnya menjatuhkan diri ke lantai, tetapi terlambat. Salah satu serpihan yang menyala itu mengenai bahu Tessa dengan kekuatan yang luar biasa. Rasanya seperti ditabrak oleh kereta yang meluncur dengan cepat. Ia jatuh terlepas dari pegangan Henry, terangkat dan terdorong ke belakang. Kepalanya menabrak dinding dengan kekuatan yang memputakkan. Ia hanya sadar sebentar saat mendengar lengkingan tinggi tawa Mrs. Dark sebelum dunia gelap.